Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam program dari Kreasindo Production TV, Obesah, Upsah, Obrolan Sahur. Kali ini bersama salah satu manajer tim sepak bola Liga 3 Gorontalo yang juga dulu berprofesi sama seperti saya, yaitu sebagai penyiar radio, Bung Ronald Alibasa. Kita segera bergabung dengan Bung Ronald Alibasa. Assalamualaikum Bung Ronald. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pendengar atau pemirsa Penonton. Kreasindo Production TV di mana saja berada. Oke, jadi kita di bulan Ramadan ini mungkin tadi saya sudah menyampaikan ke para penonton atau pemirsa channel ini bahwa Ronald ini dulu sama-sama satu profesi, yaitu sama-sama penyiar radio. Mungkin bisa cerita dulu dari kapan mulai jadi penyiar radio? Jadi yang pasti yang muafah saya untuk menjadi penyiar radio itu kan tidak jauh juga Bung Afen. Sejak 2007 saya mengawali karir sebagai penyiar radio juga di stasiun radio yang sama di RRI waktu itu juga, dan itu sampai 3 tahun lamanya di RRI. Setelah itu pindah di swasta, beberapa radio swasta yang ada di Provinsi Gorontalo. Seperti itu. Jadi kurang lebih ada 8 tahun. 8 tahun saya berkecimpung di dunia broadcast. Nah, sekarang masuk ke sepak bola bagaimana dengan Abdi United? Jadi kita tahu bersama tahun ini Abdi United salah satu peserta baru yang lolos yang masuk di Liga 3 Gorontalo dan bahkan masuk babak 16 besar. Jadi tentu ini luar biasa, tim baru bisa masuk 16 besar. Nah, ketertarikan di bola bagaimana ini Bung Onal? Kalau bicara bola itu bisa dibilang sudah menjiwa. Cuman memang kenapa baru muncul di tahun 2021, padahal bicara sepak bola itu saya sejak 2007 kemarin saya sudah memang menjadi manajer, meskipun itu di klub-klub di Tarkam, klub-klub yang ada di pertandingan yang mungkin tidak menjadi agenda induk sepak bola di Provinsi Gorontalo, yakni Asprop. Nanti di 2021 baru saya tertarik. Saya lihat animo sepak bola di Provinsi Gorontalo makin kesini makin baik, sehingga saya memberanikan diri. Saya harus keluar dari zona aman saya yang selama ini menjadi manajer di tingkat Tarkam. Saya harus keluar. Saya coba berdirikan, saya coba bentuk tim Abdi United, dan alhamdulillah sampai di 16 besar kemarin. Wah, luar biasa itu bisa 16 besar. Nah, sekarang di saat kita libur atau Ramadan ini, aktivitas tim bagaimana? Apakah sudah menyiapkan kondisi tim buat tahun ini atau masih diliburkan semuanya? Yang pasti sampai hari ini mereka, para pemain memilih untuk diliburkan karena ada beberapa pemain dari Abdi itu ada yang berasal dari Sulawesi Utara, ada yang berasal dari Sulawesi Tengah, sehingga mereka ini harus kembali ke kampung halaman, menikmati Ramadan, menjalankan ibadah puasa bersama keluarga. Namun Abdi United secara manajemen, meskipun di bulan suci Ramadan kita selalu berkumpul para ofisial untuk membicarakan persiapan yang insya Allah akan kita lakukan setelah Lebaran nanti. Oke, Bung Onal. Terus sekarang kita bicara Ramadan ya. Aktivitas Bung Onal di bulan Ramadan ini kan sebentar lagi kita mau sahur ini. Jadi mungkin persiapan menu-menu sahurnya atau buka puasa seperti yang saya tanyakan kemarin sama Roro, apa ada menu spesial ciri khas Ronald Alibasa? Ciri khas yang harus ada buat buka, ada buat sahur, menunya.
Kalau menurut saya yang selama bulan puasa selalu saya sampaikan kepada istri saya adalah teh. Saya tidak boleh ketinggalan teh manis dan harus dengan porsi jumbo. Mau dibuka puasa maupun di sahur itu harus ada. Saya rasa kalau nggak ada satu minuman khas ini, minuman teh ini, saya pikir hambar puasa saya, hambar saat buka puasa, sahur itu saya pikir hambar, nggak ada rasa kalau nggak ada teh manis seperti itu. Oke, jadi ciri khasnya adalah teh manis ya, teh manis. Baik teman-teman, jangan lupa yang Anda sementara menonton tentu harapannya like, komentar, dan share link videonya, dan paling terakhir subscribe. Karena dengan subscribe ini bisa membantu channel Kreasindo Production TV ini untuk berkembang. Memang activity channel ini ke sepak bola, olahraga, musik, tapi karena kita masih obrolan sahur bersama teman-teman manajer-manajer bola atau pengurus bola. Dan kali ini kita masih bersama Bos Abdi United. Boleh saya panggil Bos seperti itu karena dan ini teman saya ini Bung Onal ini jadi penyiar dan jadi anggota DPR. Mungkin bisa cerita pengalaman jadi legislator Bung Onal. Kalau pengalaman, yang pasti terima kasih dulu buat Kreasindo Production TV ini kembali mengorek dunia saya dari penyiar radio. Ini satu hal yang luar biasa, ucap terima kasih lah. Terus kembali bicara soal bola, saya juga terlibat di situ hari ini. Lagi-lagi mengorek bagaimana semasa 5 tahun saya sebagai anggota DPR. Yang pasti kemarin jadi anggota DPR satu hal yang luar biasa, bangga juga sebagai diri pribadi, tapi tidak lepas dari juga bantuan dari teman-teman, termasuk dari Bung Afen yang kemarin juga pas di 2014 saya jadi anggota DPR juga tidak lepas dari motivasi dari Bung Afen. Kalau jadi anggota DPR saya pikir semua orang punya hak yang sama, cuman kembali lagi fashionnya pas nggak di situ. Saya pikir di saat 5 tahun saya pas di situ, tapi ketika sudah tidak lagi, fashion saya hari ini ada di bola. Ya, di bola dan kembali dengan aktivitas entertain ya, kembali ke dunia IO. Jadi kalau teman-teman juga atau para pengusaha, sponsor, perlu event organizer, jadi Bung Ronald Alibasa ini selain sepak bola juga adalah entertainer dan Anda juga bisa bekerja sama untuk menggarap event-event. Ya, kira-kira begitu Bung Ronald. Pengalaman di IO bagaimana ini? Yang pasti saya itu mengikuti jejak Bung Afen. Bung Afen penyiar radio, saya juga pernah jadi penyiar radio, bahkan stafnya Bung Afen di siaran. Hari ini saya juga di sepak bola karena mengikuti jejak Bung Afen di sepak bola sebagai manajer. Jadi IO juga sama, saya banyak diajarkan oleh Kreasindo. Nah, bicara IO hari ini kan hampir-hampir mati suri. Dengan adanya masa pandemi, bisa dibilang kita sebagai event organizer juga mati suri. Tapi mudah-mudahan mulai pelan-pelan, mulai dibuka keran. Insya Allah ke depan IO akan hidup lagi di Gorontalo. Mudah-mudahan itu harapan saya. Itu yang paling utama. Apalagi dengan senggang waktu sepak bola masih libur, belum ada agenda sepak bola. Kalau IO-nya bagus, saya pikir ini lebih baik lagi ini. Makanya harapan ke depan ini akan terjadi. Oke, dan yang pasti memang pandemi ini mengganggu semuanya ya, Bung Onal ya. Dan mudah-mudahan setelah Lebaran pandeminya melandai, kemudian semua aktivitas dan perlu saya infokan juga bahwa Kreasindo sendiri sama dengan Abdi ada klub sepak bolanya. Kalau Kreasindo FC di Liga 3 Gorontalo. Kemudian juga tentu kita bergerak di bidang musik, event organizer, vendor, peralatan sound system dan lain-lain. Jadi pokoknya kita mencoba menggabungkan olahraga dan entertain. Kira-kira begitu Bung Onal ya?
seperti itu. Sudah waktunya sepak bola, sudah waktunya olahraga itu harus berdampingan dengan entertain. Kalau enggak, kalau bukan entertainnya yang mati, sepak bolanya yang mati. Oke, jadi harus terjadi perpaduan ya antara sepak bola dan hiburan supaya ini lebih menggairahkan aktivitas sepak bola lebih khusus lagi di Gorontalo karena mengingat di Gorontalo perusahaan-perusahaan besar sangat kurang dan minat ke sepak bola sangat kecil, masih sebatas hobi, belum sebatas sponsorship ya. Dan Bung Onal sendiri adalah salah satu pengurus Asprop di bidang marketing. Nah, mungkin saya bisa tanya ke Bung Onal, kira-kira selain memadukan sepak bola dan hiburan, langkah-langkah apa untuk menggairahkan sepak bola Gorontalo, Bung Onal? Iya, kalau menurut saya di dalam menggairahkan sepak bola Gorontalo, kita harus akui dulu sepak bola hari ini adalah sepak bola modern. Sepak bola hari ini adalah sepak bola adalah hiburan. Nah, kita butuh pihak-pihak, kita butuh para sponsor untuk kerjasama dengan lagi mindset atau pemikiran kita sepak bola adalah sepak bola yang tidak harus melibatkan orang dari luar. Sama dengan dulu sepak bola harus menjalankan proposal daftar penyumbang. Kita tinggalkan pola-pola seperti ini, kita harus gaya para investor menjadi sponsor pada satu tim, menjadi sponsor pada satu turnamen agar sepak bola ini menjadi sepak bola modern. Kita lihat hari ini banyak para artis yang coba memiliki tim sepak bola, itu hanya modal satu, modalnya adalah entertain, modalnya adalah untuk menjalin kerjasama dengan para sponsor. Kenapa kita di Gorontalo tidak mencoba membangun ini? Sementara di Gorontalo juga kita punya banyak perusahaan-perusahaan swasta, kita punya banyak perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD yang ada di Gorontalo. Paling tidak kita bisa ajak mereka bisa kerjasama dengan kita. Tergantung kitanya seperti apa. Begitu. Oke, jadi pada intinya harus dilakukan beberapa terobosan ya, Bung Onal ya. Contoh Abdi kemarin, Pak. Abdi kemarin, maafin. Abdi ini adalah tim baru. Tim yang baru masuk di Liga 3. Dengan latar belakang manajernya yang mungkin bisa dibilang modal nekat, modal berani. Tapi Abdi mampu mendapatkan beberapa sponsor swasta. Sponsor swasta. Yang alhamdulillah bisa membantu Abdi bisa mengarungi sampai berapa jadwal pertandingan. Ini yang menjadi tujuan saya di Asprop ke depan. Bagaimana kita bentuk satu pelatihan bagi tim untuk mendirikan tim ini, benar-benar kita membuka pintu, membuka ruang buat para sponsor kerjasama dengan tim ini, gitu Pak. Itu maksud saya ketika saya berada di Asprop di bidang promosi dan kerjasama sponsor. Iya, jadi pada intinya harus memiliki terobosan-terobosan di mana kita harus lebih berinovasi lagi karena mengingat bola itu sendiri kan memerlukan biaya yang cukup besar, Bung Onal ya. Memang olahraga yang digemari tapi membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi ya kita harus sebagai pengelola atau pemilik klub harus benar-benar mencari solusi bagaimana bisa bertahan dan bisa berkompetisi. Oke, kembali lagi ke persoalan Ramadan. Kalau aktivitas di bulan Ramadan, kan kita mengenal zaman muda dulu ada orang suka DJS, jalan-jalan sore, dan lain sebagainya, ngabuburit. Nah, kalau Bung Onal sendiri apa masih melakukan hal-hal begitu? Saya hampir tidak pernah lagi melakukan ngabuburit di bulan Ramadan ini ya. Seiring waktu aja, pagi tugas saya ya paling antar anak ke sekolahan, terus antar istri ke tempat kerja, jemput sore. Jemput sore itu saya jadikan momen untuk
ngabuburit ke pasar. Mungkin saya harus beli ikan, saya beli apa, itu aja. Kalau untuk menyiapkan waktu spesialis ngabuburit, kayaknya udah tidak ada lagi, Pak. Udah nggak ada waktu. Jadi Jadi biasa aja. sudah bukan masanya ya, Masa dan zamannya lagi. dan zamannya lagi. Wow, luar biasa. Oke, jadi sudah jarang, tapi olahraga masih dilakukan. Kalau berolahraga, ini kan penting buat Olahraga jaga kecil di kesehatan. saat habis sholat subuh jam 6, sampai setengah 7 kita jogging depan rumah aja. Habis itu kita istirahat. Paling olahraga begitu aja. Kalau sore udah nggak bisa lagi. Tidak bisa olahraga lagi kalau sore. Oh begitu ya. Untuk keluar. Jadi kalau di sore hari sudah tidak melakukan olahraga lagi. Baik, ini jamnya kita sudah sesaat lagi akan masuk, mungkin sudah harus melakukan sahur Bung Onal, persiapan sahurnya. Jadi buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih, dan jangan lupa komentar-komentar Anda ya untuk membantu memberi masukan terhadap channel ini. Nah, harapan Bung Onal hidup di tengah pandemi. Nah, bagaimana keluar tidak terganggu oleh pandemi ini? Hidup di tengah pandemi. Bagaimana menurut Bung Onal? Ya, hidup di tengah pandemi sudah kita rasakan sejak 2020 kemarin. Sehingga tidak boleh lagi kita kalah, tidak boleh lagi kita mengeluh dengan kondisi yang ada, tapi bagaimana kita melakukan pemikiran yang lebih update, terobosan lagi, kita harus keluar rumah, karena pandemi ini masih seperti ini, meskipun mulai landai, tapi kan kita harus tergantung pemerintahnya untuk melintas apakah sudah bisa. Tapi kalau kita juga lama menunggu itu akan lebih parah lagi, makanya kita harus keluar melakukan terobosan-terobosan. Dan yang paling utama menurut saya adalah kita apa ya, seiring air mengalir aja lah, tidak usah tambah stres, tidak usah tambah beban. Ya. Nanti satu waktu. Iya. Yang pasti satu poin yang saya tangkap disampaikan tadi oleh Bung Onal adalah harus keluar rumah. Sementara pandemi tidak bisa rame-rame di luar rumah. Tapi dengan kondisi mulai landai, keluar rumah juga tidak ada lagi aturan yang terlalu ketat, sehingga keluar rumah untuk kita coba berinteraksi dengan orang-orang, kali aja di situ ada sesuatu yang selama ini kita cari. Iya, betul. Ya, mungkin di situ kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa menghasilkan buat kita. Iya. Oke. Jadi sekali lagi saya sampaikan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel Crescendo Production TV ini. Jadi obrolan sahur ini kita akan coba sepanjang kita kuat, mudah-mudahan kuat. Kita bisa tayangkan setiap pukul 2.30 menjelang sahur. Dan saya akan coba menghubungi teman-teman yang bersedia. Kita akan ngobrol-ngobrol baik itu terkait pekerjaannya, terkait Ramadan, terkait kiat-kiat hidupnya. Mungkin begitu. Nah, untuk Bung Onal, sebelum kita akhiri, ada harapan buat teman-teman kita semuanya, buat kepengurusan. Onal sendiri kan pengurus Asprop, dan juga aktivis di bidang sepak bola, pengelola entertain, dan lain sebagainya. Mungkin harapan terakhir sebelum saya tutup dialog kita, karena tak terasa sudah hampir 20 menit kita berbicara ini. Harapan saya kalau kita gabungkan secara total dari entertain, dari sepak bola, dari pengurus Asprop, harapan saya adalah tetap semangat dan jangan pernah berhenti untuk belajar, karena jika kita berhenti maka kita juga tidak akan mendapatkan solusi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus berinovasi, tidak boleh kalah dengan keadaan hari ini, tidak boleh lemah dengan kondisi hari ini, ekonomi yang sulit. Kita harus berinovasi, dan paling utama adalah planning. Planning itu penting, rencana itu penting.
Jangan tiba saat tiba akal dengan kondisi pandemi seperti ini, kita ada sesuatu yang kita ingin lakukan tapi tidak melalui proses perencanaan yang matang, maka saya pikir sia-sia juga. Maka segala sesuatu harus kita planning. Harapan saya itu ke depan sepak bola, entertain dan hiburan itu makin bisa melawan masa sulit hari ini, asal benar-benar punya master planning yang kuat. Oke, jadi perlu sebuah perencanaan yang kuat, Bung Onal ya. Nggak bisa, Ya. intinya nggak bisa ujuk-ujuk ya. Nggak boleh kalah. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk ya. Jangan cuma tiba-tiba nongol. Jadi semua harus lewat usaha ya, usaha kerja keras. Nah, Kemudian dari sisi dunia hiburan, seperti apa menurut Bung Onal dunia hiburan kita saat ini? ya dunia hiburan sebenarnya kalau mau ditanya sama pelaku hiburan, dalam hal vendor, dalam hal IO-nya, kayaknya sudah siap untuk bangkit. Sudah siap Saya untuk yakin itu bangkit? mereka sudah 1000 konsep hari ini yang ada dalam otak mereka. Cuman kembali lagi, apakah pemerintah sudah memberikan keran untuk para IO, para pelaku entertain untuk melakukan menggelar event, itu yang hari ini juga belum kita dapatkan. Nah, ketika ini kita tidak dapatkan, maka pengaruhnya pada sponsor. Jadi kita mengharapkan bahwa langkah konkret serius dari pemerintah terkait dengan kegiatan hiburan ini ya, perlu kejelasan. Apakah sudah bisa kumpul-kumpul, sudah bisa ramai-ramai, atau belum bisa. Kadang sampai saat ini kan masih ditafsirkan berbeda. Sebagian orang menganggap sudah bisa, sebagian belum. Kira-kira begitu Bung Onal ya. Dan realita di lapangan juga seperti itu. Ada yang bilang belum, ada yang bilang sudah bisa. Karena di lapangan hari ini ada juga orang yang sudah berani menggelar satu kegiatan dengan penonton, pengunjung yang banyak. Tapi ada juga yang masih takut-takut. Ini yang membingungkan kita para pelaku event, para IO. Ini yang membingungkan kita sampai hari ini. Oke, baik. Mudah-mudahan ke depan dengan hikmah Ramadan ini, setelah Ramadan ini, pandemi atau si corona ini akan pulang kampungnya dan dari peredaran, semuanya sudah ada satu tagline RRI yang sangat bagus, adalah